Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliyaka dengan NIM A131240206. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Profesi apa yang telah saudara pilih? Saya akan memilih profesi menjadi polisi. Saya tertarik menjadi polisi karena itu sesuai dengan passion dan cita-cita saya. Strategi atau upaya saya untuk menjadi seorang polisi adalah giat olahraga dan belajar dengan tekun. Jika suatu saat cita-cita saya terwujud, saya akan mengemban tugas dengan amanah dan sepenuh hati, agar citra kepolisian di mata masyarakat menjadi bagus dan dipercaya kembali, sesuai dengan slogan kepolisian, mengayomi masyarakat. Jika suatu saat saya dihadapkan dengan adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan, saya akan menentang tegas tindakan tersebut karena tidak sesuai dengan norma yang diajarkan dan agama, karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliyaka dengan NIM A131240206. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Tayangan Instagram Reel tersebut berisi tentang cerita seorang anak yang diminta ibunya berbelanja ke warung dengan uang dan daftar belanja. Anak itu hampir mengambil kembaliannya secara tidak jujur dengan mengurangi jumlah uang kembaliannya, namun akhirnya mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kebohongan tersebut. Karakter yang dapat dinilai dari tayangan ini adalah: yang pertama, kejujuran. Anak tersebut belajar pentingnya berkata jujur dan tidak mengambil hak orang lain meskipun awalnya tergoda untuk berbuat tidak jujur. Yang kedua, tanggung jawab. Anak mau membantu ibunya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, yaitu belanja dengan benar. Yang ketiga, kesadaran moral. Anak menyadari bahwa berbohong dan mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan yang tidak baik dan berjanji untuk berubah. Yang keempat, kepedulian dan kasih sayang. Hubungan antara ibu dan anak yang saling memaafkan dan mengajarkan nilai kebaikan sejak dini. Dampak positif dan inspirasi dari tayangan ini adalah menanamkan nilai kejujuran sejak dini sangat penting agar menjadi pribadi yang amanah dan bertanggung jawab di masa depan. Pendidikan karakter seperti ini dapat mencegah terjadinya korupsi yang sering kali berawal dari hal-hal kecil, ketidakjujuran sehari-hari. Kisah ini menginspirasi orang tua untuk menanamkan nilai moral dan karakter baik dalam keluarga agar tercipta generasi yang cerdas, berkarakter, dan bebas korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliyaka dengan NIM A131240206. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, link yang pertama. Menurut saya, perilaku tersebut justru menunjukkan penurunan nilai-nilai karakter bangsa, terutama dalam hal rasa malu, yaitu malu bersosial. Budaya kita mengajarkan menjaga kehormatan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperlihatkan sisi privat ke publik. Selfie di toilet publik jelas melanggar batas privasi. Tindakan itu menuai banyak kritik, misalnya komentar seperti "Tuhan menutup aibmu, kamunya malah share". Yang kedua, yaitu rasa hormat dan kesopanan. Toilet adalah ruang pribadi dan fasilitas umum yang harus dihormati. Berfoto di situ lalu menyebarkan bisa mengganggu kenyamanan dan mencemarkan citra tempat umum. Yang ketiga, kesadaran norma digital. Era media sosial menuntut pemahaman yang etika publik privat. Kasus ini menunjukkan kurangnya literasi digital. Banyak orang berbagi tanpa memikirkan dampaknya. Selanjutnya, untuk memperbaiki dan mencegah kejadian serupa, beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, edukasi literasi digital dan etika. Mengingatkan kampanye dan pelatihan literasi digital di sekolahan, kampus, dan kantor tentang ruang publik vs ruang privat, termasuk aturan moral di media sosial. PT KAI telah memulai dengan kampanye hormati privasi dan hormati diri sendiri. Program ini perlu diperluas ke transportasi lain dan ruang publik secara umum. Yang kedua, penegakan aturan dan sanksi. Menetapkan aturan tegas di moda transportasi, contohnya larangan merekam di toilet umum dengan pengumuman audio, poster, dan penalti ringan. PT KAI bisa menerapkan sanksi administratif
atau bahkan kecil seperti teguran langsung bila melanggar. Yang ketiga, fasilitas khusus foto Instagramable. Disediakan area desain khusus untuk bersuah foto, misalnya di waiting lounge, agar keinginan selfie diarahkan ke tempat aman dan resmi. Ini sekaligus mendorong industri kreatif lokal untuk menata ruang publik lebih menarik dan edukatif. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Libatnya karyawan angkutan umum, komunitas, penggunaan kereta, hingga influencer untuk menyampaikan pesan etika bermedia sosial bersama. Ajak masyarakat makin proaktif menegur atau mengingatkan pengguna lain yang kurang sopan secara santun. Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa lebih bijak bermedia sosial, menjaga kehormatan diri, serta memelihara kekayaan nilai-nilai budaya kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliaka dengan NIM A131240206. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, link yang kedua. Menurut saya, fenomena anak SD kelas 1 belajar literasi dengan lagu Dah Lupa tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, karena nilai yang mungkin kurang tercermin atau perlu diperbaiki yaitu kedisiplinan dan keseriusan belajar. Jika lagu Dah Lupa mengandung lirik yang kurang mendidik atau membuat anak terlalu santai, hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa belajar kurang serius. Penghargaan terhadap budaya dan bangsa. Jika lagu tersebut tidak sesuai dengan budaya atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka dengan hal ini bisa mengurangi nilai kebangsaan terhadap warisan budaya bangsa. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi fenomena tersebut yaitu pendidikan karakter yang terintegrasi. Sekolah dan guru perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan belajar, termasuk penggunaan media pembelajaran, misalnya pemilihan lagu yang mengandung pesan moral dan nilai positif. Seleksi media pembelajaran yang sesuai, memilih lagu atau media yang tidak hanya menarik tetapi juga mendidik dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Perlibatan orang tua. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam mengawasi dan mendampingi anak selama proses belajar agar nilai karakter bangsa tetap terjaga. Pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang metode pembelajaran yang kreatif namun tetap menanamkan nilai karakter secara efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliaka dengan NIM A131240206. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, link yang ketiga. Perilaku anak SD yang berjoget dan menyawer biduan tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia seperti kesopanan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma sosial. Tindakan ini bisa menimbulkan persepsi negatif dan kurang mendidik bagi anak seusia mereka. Untuk mengatasinya diperlukan pembinaan karakter yang lebih intensif di sekolah dan keluarga dengan menanamkan nilai-nilai budaya moral sejak dini. Selain itu, sekolah harus mengatur dan mengawasi kegiatan sesuai dengan etika dan norma yang berlaku, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang baik dan sesuai dengan identitas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Barial Kodliaka dengan NIM A1310204. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Penilaian diri terhadap saya sendiri. Apa saja karakter yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu penilaian diri adalah profesi refleksi untuk memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Kelebihan saya, karakter positif yang mendukung peran sebagai agen perubahan seperti kemampuan beradaptasi, pemikiran kritis, dan empati. Kelemahannya, yaitu saya karakter yang perlu ditingkatkan seperti kurangnya inisiatif dan kesulitan dalam manajemen waktu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh fenomena yang pernah saya hadapi, yaitu saya menghadapi masalah kesulitan dalam memahami materi kuliah yang kompleks. Sikap saya dalam menghadapi masalah tersebut yaitu dengan mengambil inisiatif untuk mencari sumber belajar tambahan, berdiskusi dengan teman atau dosen, serta menerapkan belajar yang efektif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh satu figur yang memberikan motivasi saya untuk menjadi individu yang memiliki kemampuan akademik maupun nilai karakter yang baik, yaitu Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno menunjukkan kemampuan akademis yang tinggi dan karakter kepemimpinan yang kuat. Semangat juangnya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Beliau juga dikenal memiliki kemampuan orasi yang luar biasa dan pemikiran yang mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.